Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua bersama-sama melakukan sebuah analisis dari sebuah kesepakatan yang sangat penting antara Amerika Serikat dan Taiwan, di mana kita tahu bahwa Taiwan adalah negara yang belum diakui sepenuhnya oleh dunia, dan Amerika pun seolah menjalankan politik dua kaki. Di sisi formal mengakui Cina sebagai negara yang berdaulat, namun di lain sisi membentuk undang-undang khusus untuk Taiwan. Agar tidak gagal paham, silahkan simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bareng-bareng belajar hal-hal yang mungkin belum terlintas di benak kita, serta mengambil hikmah dari perjalanan negeri ini, dunia, dan lingkungan sekitar kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Pada 10 April 1979, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Taiwan Relation Act atau TRA, sebuah kebijakan hukum domestik yang secara unik membingkai hubungan tak resmi antara Washington dan Taipei. Lahir dari kebutuhan menjaga keseimbangan geopolitik pasca pengakuan resmi Amerika Serikat terhadap Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. TRA menjadi landasan kokoh bagi kelangsungan hubungan strategis antara Amerika Serikat dan Taiwan, meskipun tanpa status diplomatik formal. Ya, seperti hubungan tanpa status tapi sangat intens dan saling melengkapi. TRA menegaskan beberapa poin penting. Pertama, Amerika Serikat akan menyediakan perlengkapan dan layanan pertahanan kepada Taiwan agar dapat menjaga kemampuannya untuk mempertahankan diri. Kedua, setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo di Selat Taiwan, terutama melalui kekuatan militer, akan dipandang serius sebagai ancaman terhadap perdamaian di kawasan Indo-Pasifik. Walaupun TRA tidak setara dengan perjanjian aliansi, pesan strategisnya jelas, Taiwan tidak sendirian. Beberapa dekade setelah diberlakukannya TRA, hubungan antara Taiwan dan Tiongkok mengalami dinamika yang kian tajam. Beijing tetap memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan menolak segala bentuk pengakuan internasional terhadap status kenegaraan Taiwan. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok meningkatkan tekanan militer dan diplomatik terhadap Taipei, termasuk melalui latihan militer besar-besaran di sekitar Selat Taiwan, pelanggaran wilayah udara Taiwan oleh jet-jet tempur Tiongkok, dan blokade ekonomi yang bersifat simbolik maupun nyata. Amerika Serikat melalui TRA dan komitmen strategis Indo-Pasifiknya menanggapi dengan peningkatan penjualan senjata ke Taiwan, kunjungan pejabat tinggi ke Taipei, serta patroli rutin Angkatan Laut Amerika Serikat di perairan internasional sekitar Selat Taiwan. Semua ini membuat relasi antara Amerika Serikat dan Tiongkok ikut memanas, terutama ketika isu Taiwan bersinggungan langsung dengan harga diri nasional Tiongkok. Puncak ketegangan terbaru terjadi saat beberapa anggota parlemen Amerika Serikat berkunjung ke Taipei, yang langsung direspon oleh Beijing dengan latihan militer berskala besar. Meski tidak meletus menjadi konflik terbuka, dunia melihat bahwa Selat Taiwan kini menjadi salah satu titik nyala geopolitik paling sensitif di abad ke-21 ini. Adapun pelajaran bagi Indonesia, harus tetap netral tapi tidak buta arah. Bagi Indonesia, dinamika antara Taiwan, Tiongkok, dan Amerika Serikat menyimpan sejumlah pelajaran strategis penting. Pertama, pentingnya ketahanan diplomatik dan pertahanan nasional. Taiwan telah menunjukkan bahwa meski di bawah tekanan internasional dan keterbatasan pengakuan formal, kekuatan pertahanan yang terlatih dan didukung oleh mitra strategis bisa menjadi tameng vital dalam mempertahankan kedaulatan. Kemudian poin yang kedua, keseimbangan dalam kebijakan luar negeri. Indonesia sebagai negara non-blok dan pemegang prinsip bebas aktif harus pandai membaca arus konflik kekuatan besar tanpa terperangkap dalam polarisasi. Netralitas bukan berarti pasif, justru diperlukan ketegasan dalam menjunjung stabilitas kawasan dan hukum internasional, termasuk kebebasan navigasi dan penyelesaian damai konflik. Kemudian poin yang ketiga, kedaulatan digital dan ekonomi. Krisis Taiwan juga menunjukkan pentingnya kontrol terhadap infrastruktur vital. Taiwan adalah produsen utama semikonduktor dunia, menjadikannya pusat ekonomi teknologi global. Indonesia dapat belajar bahwa ketahanan ekonomi berbasis teknologi tinggi dapat menjadi elemen strategis dalam menjaga posisi tawar di kancah internasional. Taiwan Relation Act
mungkin hanya sebentuk undang-undang domestik Amerika Serikat, namun dampaknya terasa global. Ia menjadi simbol komitmen terselubung dalam dunia yang semakin multipolar, tempat kekuatan militer, teknologi, dan diplomasi saling bersilangan. Di tengah pusaran ini, Indonesia perlu terus memainkan peran sebagai jangkar stabilitas kawasan, berpijak kuat pada prinsip, tetapi lentur membaca zaman. Itulah arah hubungan antara Tiongkok, Taiwan, dan Cina. Jadi rumit ya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kalau teman-teman suka konten sejarah sosial budaya seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan tulis tanggapan atau opini kalian di kolom komentar. Menurut teman-teman, tema apa lagi yang perlu saya bahas di video selanjutnya? Sekali lagi silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.